Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Christine Natalia Purba, dengan nomor induk mahasiswa 21A10078, Prodi Arsitektur. Di kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk merangkum atau meringkas dengan tema pembicaraan yaitu Ecological Crisis and Self-Deletion. Nah, untuk krisis ekologi sendiri itu merupakan refleksi krisis spiritual manusia modern yang telah menghilangkan Tuhan dalam hubungannya terhadap alam. Nah, sedangkan arti dari self-deletion itu adalah memperbodoh diri sendiri. Karena dunia sekarang ini sedang mengalami kerapuhan karena ekologi, mungkin kita saat ini belum bisa merasakan dampak dari ekologi ini sendiri. Namun 20 tahun, 50 tahun ke depan saat kita udah punya anak ataupun punya cucu, itu baru merasakan krisis ini. Karena rata-rata manusia lebih cenderung merusak alam daripada menjaga alam. Karena yang menjaga itu masih bisa dihitung gitu, apalagi yang punya komunitas untuk menjaga alam. Seperti itu. Nah, kan ada artikel yang dibagikan oleh Pak Greg, yaitu menurut penulis artikel William Ayres, sektor pembangunan paling bertanggung jawab dalam krisis ekologi ini. Krisis ini juga dapat membahayakan peradaban global. Jadi generasi kita, generasi muda dan generasi milenial harus bisa bergerak cepat untuk setidaknya menangani atau mengurangi dampak ini agar kedepannya tidak menjadi lebih buruk lagi di generasi selanjutnya. William Ayres ini juga mengatakan dalam dunia yang mengalami krisis ini, komunitas global seperti tidak peduli, tidak merespon sama sekali. Mereka bersikap seperti ini karena tidak adanya perintah untuk mengantisipasi dalam menghadapi ancaman ini. Dan juga tidak berpikir jernih untuk kedepannya, hanya untuk kepuasan sendiri. Nah, kita juga sebagai anak muda harus berusaha untuk berhemat. Berhemat dalam arti kita membeli kebutuhan yang penting, tidak membeli sesuatu yang berlebihan. Seperti contoh, kita membeli tas brand hanya untuk mengejar brandnya saja. Seharusnya kita membeli itu benar-benar untuk kebutuhan kita, bukan hanya untuk gengsi. Karena anak muda sekarang itu membeli suatu hal karena gengsi, bukan untuk kebutuhan. Apalagi populasi manusia setiap harinya atau setiap tahunnya itu bertambah banyak. Jadi kita harus bisa berpikir mana yang kebutuhan penting dan mana yang tidak terlalu penting yang harus kita kesampingkan. Agar kita juga bersahabat dengan alam, kita juga membantu alam untuk pulih lagi. Di sini saya mengambil ayat Alkitab di Yesaya pasal 6 sampai 6. Di sini saya mengambil ayat Alkitab Yesaya pasal 4 sampai 6. Yaitu bumi mengering dan layu, dunia merana dan layu. Bumi yang ditinggalkan merana. Bumi telah dikotori oleh orang-orangnya. Mereka telah melanggar hukum, melanggar ketetapan dan melanggar perjanjian yang kekal. Karena itu, kutukan memakan bumi, orang-orangnya harus menanggung kesalahan mereka. Karena itu, penduduk bumi terbakar dan sangat sedikit yang tersisa. Nah, maksud dari kutipan Alkitab ini, ayat Alkitab tersebut adalah jika kita tidak segera menanganinya dari sekarang, meskipun hanya oknum-oknum yang melakukan tersebut, tapi kita semua itu harus menanggung kesalahan dan harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, dari materi ini, kita belajar untuk menjadi orang yang selalu cukup akan suatu hal, tidak membeli sesuatu yang berlebihan, dan juga harus bisa menguasai diri. Karena keinginan yang berlebihan terjadi jika kita tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Dan pastinya kita harus bersahabat dengan alam yang sudah Tuhan ciptakan begitu indahnya.
Jadi kita sebisa mungkin tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberi Tuhan secara gratis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di tugas selanjutnya.